Jadi Imam Al-Munziri dia mengatakan begini, hadis tarajjul ghibban, jadi hadis yang melarang menata rambut kecuali jarang-jarang. Bagaimana menghimpun antara hadis-hadis yang menyuruh kita selalu merapikan? Jadi hadis yang melarang kita, kata beliau, menata rambut jarang-jarang itu maksudnya larangan itu dihadapkan kepada orang-orang yang mana Bapak Ibu kalau dia diperintahkan sering-sering menata rambut, maka akan menimbulkan haraj, susah, payah dalam hidupnya. Jadi kalau sudah sering-sering, ada di situ masyaqqah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban wasi'a wa shifaa'an min kulli da' wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ja'alna birahmatika fi ibadika salihin. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita masih diberikan kesempatan hidup, kesehatan, keafiatan. Yang lebih penting lagi, Bapak Ibu sekalian, Allah berikan kita taufik, hidayah, sehingga kita pada pagi hari ini mampu melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita sambung dengan ibadah lainnya, duduk di majelis ilmu ini. Majelis ilmu kita, Bapak Ibu sekalian, ya seperti biasa, yaitu membahas tentang kitab yang disusun oleh Imam Tirmizi mengenai Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, yaitu sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik sifat pribadinya dan juga akhlaknya yang sangat agung, yang mana Allah Subhanahu wa taala memuji akhlak beliau di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan bagaimana kesehari-harian beliau yang perlu kita contoh. Bapak Ibu sekalian, terakhir kemarin kita di dalam kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah ini, yaitu membahas tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menata rambutnya. Saya mohon maaf, ini suara hampir habis. Terlalu banyak acara. Dan dari pagi sampai malam. Jadi saya pelan-pelan aja Bapak Ibu ya.
Kita kemarin sampai pada hadis nomor berapa? Nomor 33 ya. Yaitu tentang bagaimana Rasulullah SAW menata rambutnya. Ibu sekalian, di antaranya adalah hadis Aisyah. Qalat, jadi Aisyah ini yang menceritakan. In kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuhibbu tayammuna fi tahurihi idza tatahhara wa fi tarajjulihi idza tarajjala wa fi inti'alihi idza inta'ala. Hadis ini artinya adalah Aisyah berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sini pakai inna. Kemudian pakai la yuhibbu. Yuhibbu itu artinya yuhibbu mencintai. Tapi kalau dia pakai lam, la yuhibbu, diawali pula dengan inna. Itu artinya dalam bahasa ilmu ma'ani, artinya ilmu yang membahas tentang gaya bahasa Arab. Itu namanya litaukid, untuk mentaukid, menguatkan. Maka artinya sungguh demi Rasulullah SAW itu sangat mencintai. Memulai dari yang kanan dalam bersucinya apabila dia bersuci. Kemudian wa fi tarajjulihi, dalam menyisir rambutnya apabila dia menyisirnya. Wa fi inti'alihi idzan ta'ala, dan dalam memakai sepatu ketika dia memulai memakainya, atau sandal. Di dalam riwayat Imam Bukhari, dalam hadis ini ditambahkannya, di situ ada lafaz tambahan. Artinya juga diriwayatkan dari Aisyah, dan lafaz ini lafaz sahih dan masyhur. Wa fi sya'nihi kullihi, di dalam seluruh urusannya. Namun dalam seluruh urusannya ini itu mengisyaratkan bagi seluruhnya tanpa kecuali. Namun Bapak Ibu jangan dibaca satu hadis saja. Kalau dibaca satu hadis nanti, wah ini semua urusannya. Berarti BAB juga dengan tangan kiri, dengan tangan kanan. Mengambil kotor-kotor dengan tangan kanan. Nah, kalau kita baca dalam hadis-hadis sahih yang lain, bahwa Aisyah juga yang meriwayatkannya, bahwa yang dimaksud di sini bahwa dia di dalam seluruh urusannya maksudnya yang baik-baik. Yang baik-baik. Sedangkan yang kotor-kotor itu beliau memulai dari kiri. Saya kalau dari kanan tentu kan tahu kita. Kalau yang dari kiri ini apa saja hal-hal yang kita memulai sesuatu dari kiri. Kalau yang kanan itu tuh umum. Asal baik itu mulai kanan. Itu semuanya. Makanya dalam berwudu kita mulai dari kanan. Tangan kanan, kaki kanan. Ya. Kalau juga kita bersiwak, gosok gigi, itu juga disunatkan kita dengan tangan kanan, mulai dari sebelah kanan. Mencukur rambut, mulai dari sebelah kanan. Cuman masalahnya, sebelah kanan orang yang mencukur atau sebelah kanan orang yang dicukur? Mana yang maksud itu? Kalau bapak di mana? Yang dicukur atau sebelah kanan yang mencukur? Yang dicukur. Jadi sebelah kanan yang dicukur. Begitu juga mandi. Mandi kalau Rasulullah SAW dalam sifat mandinya,
Pertama membasahi bagian depan dulu yang sebelah kanan. Setelah itu bagian belakang juga sebelah kanan. Setelah itu baru bagian sebelah kiri. Tapi kalau bagi anggota yang tidak ada kanan kiri, itu tidak ada masalah. Maka kita, bagaimana kita memulainya? Kemudian juga dengan tangan kanan mengambil, makan, minum, itu dengan tangan kanan semuanya. Potong kuku juga dari sebelah kanan. Kemudian dalam hal-hal semua ibadah-ibadah kita itu umumnya adalah sebelah kanan. Istinja cuma yang dengan sebelah kiri. Itu tahu kita semua. Sekarang saya ingin jelaskan di sini sedikit apa saja hal-hal yang disunatkan kita memulainya dengan kiri. Kalau dalam hadis itu segala yang baik-baik itu dimulai yang mulia dengan kanan, yang mana hal-hal yang kotor itu kita mulai dengan sebelah kiri. Di antaranya adalah yang sebelah kiri itu masuk WC. Maka kita mulai dari langkah kiri. Maka disunatkan bagi orang yang masuk ke WC mendahulukan kaki kiri. Kemudian ketika dia keluar, baru dia keluar dengan Bapak Ibu sekalian kaki kanannya. Kemudian apalagi hal-hal yang disunatkan kita sebelah kiri, yaitu istinja tadi, itu dengan tangan kiri setelah kita buang hajat. Dari Salman Al-Farisi, dia berkata, nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yastanjiya ahaduna biyamini. Salman Al-Farisi meriwayatkan hadis ini, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Rasulullah melarang kami beristinja dengan tangan kanan. Itu hadisnya. Kemudian ya di antaranya juga itu ya mengambil dengan kotor-kotoran juga. Sebagaimana ini sudah juga saya bahas. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau kita, ini kaidah juga oleh ulama, kalau kita punya memulai dengan tangan kanan, maka mengakhiri dengan sebelah kiri. Itu biasanya. Mengakhirinya dengan sebelah kiri. Ini dalam kaidah Bapak Ibu sekalian masalah kanan dan kiri. Baik, yang menjadi fokus dalam hadis ini adalah masalah tarajjul, yaitu menata rambut. Ini yang menjadi syahid namanya. Inti pelajaran dari hadis ini dalam bab, Imam Tirmizi menjelaskan bahwa Rasulullah SAW mencintai memulai sebelah kanan ketika dia menyisir rambut, menata rambutnya. Wa fi tarajjulihi idza tarajjala, dia mencintai memulai sebelah kanan ketika dia menyisir rambut. Ini menunjukkan bahwa Bapak Ibu sekalian, menyisir rambut itu disunatkan, menyisir itu sendiri. Cuman dalam hadis ini Aisyah menjelaskan sifat Rasulullah di dalam cara Rasulullah dalam menata rambutnya, yaitu dia mulai dari sebelah kanan. Ini aja yang menjadi dasar ataupun inti daripada hadis ini. Baik, hadis ini kena kisah kita sudah kita baca. Hadis berikutnya, hadis 34. Ini Bapak Ibu sekalian, hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mughaffal. Dia berkata, naha Rasulullah SAW anit tarajjuli
illa ghibba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah ibn Mughaffal, Rasulullah melarang menata rambut. Jadi Rasulullah melarang siapa? Melarang kita semua menata rambut. Kok dilarang kita menata rambut? Di situ ada illa. Illa itu kecuali. Illa ghibba, kecuali jarang-jarang. Berarti Rasulullah melarang kita menata rambut kita, menyisir rambut kita, kecuali jarang-jarang. Bapak Ibu sekalian, jarang-jarang maksudnya bagaimana? Ya, jangan terus-terusan. Jangan banyak-banyak. Maka ada juga hadis zurghibban tazid hubban. Kalau kamu berkunjung ke rumah orang, jarang-jarang, supaya ada cinta kasih sayang. Tapi kalau tiap hari aja datang, bosan orang. Kan itu. Tapi sekali seminggu, jadi ada kerinduan. Itu masalah ziarah. Jadi ghibban itu artinya jarang-jarang. Jangan sering-sering. Tapi bagaimana pula Rasulullah SAW dalam hadis tadi, ada hadis itu kalau Bapak Ibu aja membacakan bertentangan. Pertama, Rasulullah orangnya necis, orangnya sangat memperhatikan kebersihan, kerapian, keindahan. Tapi kok di sini dilarang menyisir rambut, jarang-jarang. Padahal rambut itu kadang-kadang kan macam-macam. Di sini Bapak Ibu menjadi pembicaraan oleh ulama. Bagaimana sebenarnya hukum menata rambut ini dalam hal bilangannya. Apakah sekali sehari, 2 kali sehari, 3 kali sehari, atau berdiri aja depan kaca dia, nyisir rambut terus. Di sini Bapak Ibu ada sedikit perbedaan pendapat ulama dalam masalah berapa kali kita menyisir rambut ini, menata rambut tiap hari. Kenapa kok terjadi perbedaan? Karena memang hadis-hadisnya itu nampaknya bertentangan. Maka ini perlu kita merujuk kepada apa yang dikatakan oleh para ulama dalam masalah ini. Menurut jumhur ulama, termasuk di sini Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabila, Hambali, mereka mengatakan disunatkan jarang-jarang. Jadi tidak dianjurkan sering-sering. Menurut satu pendapat, di sini ada Malikiyah, yurajjiluhu ma yasha. Dia menyisir rambutnya semaunya, silakan. Dan tidak terbatas sekali 2 kali. Silakan, tergantung. Ini pendapat kedua. Tapi jumhur ulama mengatakan jarang-jarang, sekali-sekali saja. Jangan banyak-banyak. Sekarang, apa dalil yang dijadikan dasar oleh para ulama, Bapak Ibu sekalian, mengatakan bahwa disunatkan jarang-jarang? Di antaranya hadis yang kita bacakan ini. Rasulullah SAW melarang kita menata rambut kecuali jarang-jarang. Di antara dalilnya juga, itu dari Humaid al-Humairi. Dia berkata, laqitu rajulan sahiban Nabiya SAW 4 sinin. Kama sahibahu Abu Hurairah 4 sinin. Qala, nahana Rasulullah SAW an yamtashita ahaduna kulla yawm. Wa an yabula fi mughtasalihi. Wa an taghtasila al-mar'atu bifadli ar-rajuli. Wa an yaghtasila ar-rajulu bifadli al-mar'ah. Wal yaghtarifa jami'ah. Ini Bapak Ibu sekalian, ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad.
Jadi Humaid al-Humairi dia berkata, ini seorang tabi'in, saya pernah menemui salah seorang sahabat laki-laki yang pernah menyertai Rasulullah dalam hidupnya selama 4 tahun seperti Abu Hurairah. 4 tahun. Dia berkata, Rasulullah SAW telah melarang kami atau melarang salah seorang kami menyisir rambut setiap hari. Dan dia kencing di tempat mandinya. Kemudian Rasulullah melarang wanita mandi dengan sisa mandi laki-laki. Begitu juga laki-laki mandi dengan sisa air perempuan. Tapi yang benar adalah kedua-duanya sama-sama ngambil air. Itu dalam hadis ini. Biar di sini tidak bisa Bapak Ibu diambil satu hadis ini saja. Karena banyak lagi hadis lain. Cuman orang yang mengatakan bahwa menyisir rambut itu jarang-jarang, inilah salah satu dalilnya. Nahana. Ini siapa? Humaid al-Humairi. Jadi di sini yang menjadi apa kita adalah ayyam tasita ahaduna kulla yawm. Jadi seorang kami menyisir menata misht itu, maka ada namanya masyitah. Perempuan namanya masyitah. Siapa masyitah itu? Ingat kisah masyitah? Ibu-ibu dah ingat kisah masyitah? Tukang sisir rambut anak Fir'aun. Yang mana Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj di jalan bau yang sangat semerbak harumnya. Karena Masyitah ini demi mempertahankan imannya sampai digoreng oleh Fir'aun dalam kuali. Jadi bekas gorengan itulah menjadi haruman. Dahsyat. Karena dia beriman dengan Nabi Musa. Kenapa dinamakan Masyitah? Masyitah itu tukang sisir, tukang tata rambut. Maka di sini amiyam tasyitah. Jadi salah seorang kami menata rambut tiap hari. Artinya apa? Sering-sering. Berarti ini larangan katanya. Nahana. Ini dalil pertama. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dalil kedua, itulah tadi hadis Abdullah bin Mughaffal al-Muzani. Rasulullah melarang kami menyisir rambut kecuali jarang-jarang. Berarti sunatnya itu jarang-jarang, jangan sering-sering. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian, dari hadis ketiga dalilnya yaitu dari Abdullah bin Umar. Kalau tadi pertama Humaid al-Humairi, kemudian yang kedua dari Abdullah bin Mughaffal al-Muzani, yang ketiga dari Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh Nafi' dari Abdullah bin Umar. Beliau berkata, naha Rasulullah SAW anit tarajjuli illa ghibba. Rasulullah melarang menyata rambut kecuali jarang-jarang. Ini juga dalil mereka dari Abdullah bin Umar. Dalil yang keempat yang mereka jadikan Bapak Ibu sekalian, yaitu Abdullah bin Syaqiq. Dia berkata, kana rajulun min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam amilan bi Misr. Fa'atahu rajulun min ashabi fa iza huwa sha'isur ra'si. Qala ma li araka mish'anan wa anta amir. Qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yanhana 'anil irfa'. Qulna wa mal irfa'? At-tarajjulu kulla yaumin. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi pernah seorang laki-laki dari sahabat Rasulullah SAW, dia adalah gubernur di Mesir. Dia seorang pejabat tinggi Rasulullah SAW. Amilan bi Masr. Jadi dia ini seorang pejabat tinggi di Mesir.
Maka salah seorang temannya, sahabatnya, datang kepada dia, mengunjungi dia, dia seorang pejabat tinggi. Lalu ketika ketemu, heran dia. Kenapa? Kena rambutnya acak-acakan. Itu yang dia pakai. Lalu temannya itu bertanya, kenapa kamu begini nih? Rambut kamu tidak kamu sisir, tidak kamu apa? Padahal wa anta amir. Kamu gubernur. Di sini kalau gubernur acak-acakan diturunkan orang dia. Malah kalau sekarang ini gubernur ada yang menata, yang menjaga kenecisan penampilannya. Begaji itu. Bahkan istrinya pun ada tukang make up-nya yang ngatur pakaiannya. Kalau ibu-ibu, kalau istri orang nomor 1 itu protokolnya susah itu. Kalau ini kan gitu. Kira dia gubernur, pemimpin, pejabat tinggi. Tapi rambut tidak disisir. Jadi gayanya ini mazhabnya mazhab ghibban. Apa kata dia? Qala, saya buat begini mencontoh Rasulullah. Karena Nabiullah SAW yanhana 'anil irfah. Saya begini ini kenapa? Karena Rasulullah SAW dulu melarang kami melakukan irfah. Jadi sahabat ini bertanya, wa mal irfah? Apa yang kau maksud irfah itu? Irfah itu berpoya-poya, menghambur-hamburkan sesuatu itu irfah, itu rafaiyah. Kalau ada bapak makan banyak, apa itu rafaiyah namanya? Segala hal berlebihan dalam pakaian juga. Al-irfah itu katanya at-tarajjul kulla yaum, yaitu tiap hari menyisir rambut, menata rambut, itu yang irfah. Berarti ada larangan Rasulullah SAW untuk menyisir rambut terus-terusan. Jadi ya sekali sehari cukup. Atau hari ini, ya hari besok tidak. Inilah ghibah. Jadi Amir itu kayaknya tekstual orangnya kan. Rasulullah melarang, ya dilarang ya. Maka sampai acak-acak ke rambutnya dibiarkan. Sekiranya bapak ibu tak setuju juga dengan dia itu. Kalau kasus itu. Maka ini berbeda pendapat ulama. Sekarang mana apa pula yang menjadi dalil ulama yang mengatakan tidak harus sekali, tapi sebutuhnya. Ya ketika acak-acak kan ya disisir, walaupun itu 10 kali. Lagi tabiat kerja seseorang. Tabiat kadang-kadang kondisi dia kerja selalu keluar. Kepala buka pula, setelah itu diembus-embus oleh angin acak-acakan. Apalagi sekarang kemana-mana naik motor pakai helm, keluar helm sisir tadi acak-acakan pula, akan tampil. Setelah itu tidak pula biasa menutup kepala, pakai tutup kepala, tidak pakai peci, tidak pakai apa. Kalau tidak pakai peci aman lah kan, tertutup. Jadi ya walaupun ini pendapat jumhur ya, karena itu terlalu tekstual. Maka pendapat kedua mengatakan sebutuhnya. Dan bisa digabung antara dua hadis larangan itu. Sekarang apa yang menjadi dalil? Mereka mengatakan bahwa ya sebutuhnya. Silakan berapa kali pun, tapi sebutuhnya. Ini salah satunya berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dari Abi Qatadah. Beliau berkata, "Kanat lahu jummatun dakhmah, fasa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa'amarahu an yuhsina ilaiha wa an yatarajjala kulla yawmin." Itu. Ini hadis. Apa arti hadis ini?
Dia Abu Qatadah berkata, dia punya rambut yang lebat sekali. Kemudian agak panjang. Rambut saya tebal Rasulullah. Dan rambut saya begini. Lalu dia bertanya ke Rasulullah, bagaimana saya dengan rambut saya ini? Fa'amarahu an yuhsina ilaiha. Maka apa? Rasulullah memerintahkannya untuk menjaga keindahannya. Kebersihannya. Untuk menatanya. Kemudian wa yatarajjala kulla yaum. Rasulullah menyuruh dia untuk sering setiap hari itu menyisir rambutnya. Jadi bukan riba, tetapi kulla yaum, tiap hari. Bapak Ibu kan terbayang ya, kalau kita ini kan terbuka rata-rata kepala kita, bapak-bapak khususnya. Ya kan, kalau orang Arab itu kan tertutup. Kadang baru dibuka serbannya ketika mau tidur. Kalau keluar kan ya apa? Maka kalau mau keluar dia tata rambutnya, mungkin pulang-pulang sore itu malam. Maka dia mungkin sekali cuma, atau barangkali dia keluar hari ini besok dah apa-apa. Tapi bagi orang yang lebat rambutnya, maka di sini ada sifat rambutnya agak panjang, kemudian tebal. Lalu dia bertanya Rasulullah, kamu tata, kamu jaga keindahan kerapian rambut kamu itu. Kemudian Rasulullah memerintahkannya untuk menatanya tiap hari. Berarti ini Bapak Ibu, kan ada sedikit nampak pertentangan antara hadis-hadis itu. Dalil kedua, kita lihat lagi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man kana lahu sya'run falyukrimhu. Abu Hurairah menceritakan Rasulullah pernah bersabda. Hadis ini hadis hasan. Bersabda berkata, barang siapa yang diberikan nikmat rambut. Kalau Allah berikan kepadanya rambut, karena tak semua orang berambut Bapak Ibu, banyak yang botak. Banyak. Kadang-kadang kemana-mana cari rambut tidak dapat. Kadang cari orang yang bisa menanam rambut. Kadang saking kepengen pakai rambut, seluruh obat dipakai. Kepala supaya pakai rambut. Itulah nikmatnya rambut itu. Jadi kalau diuri rambut, apa kata Rasulullah? Falyukrimhu. Maka hendaklah dia muliakan rambutnya itu. Ini Bapak Ibu sekalian. Di sini menunjukkan apa ini? Berarti kita disuruh memuliakan rambut. Bagaimana bentuk memuliakannya? Diurus terus. Kemudian ditata dia, dibersihkan, dirapikan, dijaga keindahannya. Karena itu nikmat Allah. Bahkan Rasulullah dalam sebuah hadis mengatakan keindahan wanita itu pada rambutnya. Keindahan laki-laki pada jenggotnya. Kan itu tuh. Tapi itulah. Maka bapak-bapak yang tidak berjenggot tak indah lah. Tapi jangan pula jenggot yang berserak-serak. Entah kemana-mana arahnya. Ke kiri, ke kanan. Ditata. Maka Rasulullah, dia sering menata dua rambut dengan jenggot. Nah, ada orang menunda di sisir. Karena itu kan penampilan muka. Nampak oleh orang. Kenapa keindahan? Karena kalau laki-laki kan itu, Bapak Ibu kan nampak itu jenggot itu. Maka jenggot itu ditata. Di atas jenggot muka yang manis, muka yang ceria, yang selalu senyum. Tapi jenggot, di atas jenggot muka yang masam. Atau betul, jenggot sudah terurus, mukanya masam pula lah. Tidak ada keindahannya. Jadi saya pesan kalau yang berjenggot itu. Kemudian tidak berjenggot, peliharalah jenggot itu. Karena di situ keindahan laki-laki.
Maka dulu laki-laki dari dulu, siapapun tanpa melihat beriman atau tidak, berjenggot. Fir'aun berjenggot. Sampai ditarik oleh Nabi Musa, jenggotnya menjerit-jerit dia. Tarik oleh Musa, jenggotnya putih langsung. Nabi Harun juga berjenggot. Maka apa? Kata jenggot disebut dalam Quran. Salah satunya peristiwa Nabi Musa dengan Nabi Harun. Nabi Harun ini orangnya lembut sekali. Jadi kata Musa, saya pergi dulu bermunajat, ya kan? Ke Tursina. Saya tinggalkanlah kamu mewakili saya menjaga orang-orang ini. Bani Israel tuh pantang apa tak jaga dikit sesat mereka itu. Enggak akalnya. Jadi pergi Musa, tinggallah Harun. Pas Harun pergi, Musa pergi. Orang Israel ada satu orang kan. Diprovokasinya. Kenapa? Dia tadi melihat ada orang menyembah patung, menyembah hewan. Dibuatnya lah patung sapi. Disuruhnya orang lain nyembah. Sehingga apa tuh pengaruh. Dia provokator nih gawat, Pak. Nabi pun di tengah-tengahnya. Nabi. Jangan kan Ustaz Mawardi. Nabi. La ilaha illallah. Berubah itu. Padahal Musa sebentar aja pergi. 40 hari. Datang Musa. Udah pada nyembah. Astagfirullah. Bani Israel. Marah Nabi Musa. Kenapa Nabi Musa marah? Tentu kan Nabi Harun. Nabi Harun tadi dititip. Kejaga ya. Ini orang keras kepala semua. Nabi Harun orangnya lembut. Nggak bisa dia keras-keras sama orang. Apa itu. Sampai masalah akidah dari dia. Jadi apa? Ketika Nabi Musa datang, dilihatnya orang pernah nyembah sapi, dia ngambil jenggot, tarik. Sampai goyang itu jenggot Nabi Harun. Biarkan mereka apa? Ketika itu terjadi dialog ya antara Nabi Musa dan apa alasan dia. Situ banyak pelajaran dakwah diambil. Ya bagaimana dalam berdakwah. Padahal itu syirik ya, menyebar. Di situ manhaj. Akhirnya apa? Diberesin lagi oleh Nabi Musa. Harun ini dia pintar ngomong tapi orangnya terlalu lembut. Jadi ada hal-hal karena dalam kehidupan ini butuh ketegak. Tidak bisa lembut-lembut terus. Lembut terus. Molor semuanya. Kita dalam manajemen juga begitu. Tidak bisa lembut aja. Ada waktu kerasnya, tegasnya, ada waktu lembutnya. Datang Musa, merubah lagi semuanya. Tobat mereka semua. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian, lihyah tadi kan kita lihyah bahwa nabi-nabi banyak punya jenggot. Fir'aun pun punya jenggot. Dalam kisah itu. Abu Jahal pun berjenggot. Abu Lahab berjenggot. Rata-rata itu berjenggot semua. Rasulullah juga berjenggot. Oleh karena itu berjenggot itu lambang laki-laki. Maka kata Rasulullah, keindahan perempuan pada rambutnya, keindahan laki-laki pada jenggotnya. Kalau Rasulullah menyebut keindahan, berarti ibu-ibu harus selalu menata rambutnya, apalagi depan suaminya. Kemudian bapak-bapak juga, jangan dibiarkan keindahan. Jenggot itu tak indah, langsung tumbuh, langsung indah, kan tak begitu. Harus ditata. Maka di antara ulama untuk menjaga keindahan jenggot, sunnahkan jangan lebih dari segenggam. Jadi ada ulama yang mensunnahkan begitu. Jangan lepaskan begitu sampai ke lutut ke bawah. Ada.
Jadi diukur. Kalau sudah segenggam, potong di belakang. Tadi mengatakan begitu. Boleh dipotong yang lebih segenggam. Maka dalam masalah jenggot ini, ada yang mengatakan haram mencukurnya, haram diambil sama sekali, biarin aja. Ada ulama begitu. Ada yang mengatakan tidak, yang disunahkan hanya satu genggam saja. Ada pula dalil mereka. Ada yang mengatakan kalau mencukurnya, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh mencukurnya sama sekali. Seperti orang Indonesia. Namun Bapak Ibu sekalian, ya ini masalah khilafiyah. Maka jangan direndahkan orang yang memelihara jenggot. Itu sunnah Rasulullah. Dan itu laki-laki. Buktinya sekarang orang-orang tak benar pun sekarang pada memelihara jenggot. Preman-preman diskotik juga begini. Kenapa di situ dia merasa kejantan? Tidak ada hubungan dengan kejantanan. Maka Bapak kalau cukur jenggot, nanti mirip-mirip kepada perempuan. Oke, coba lihat dia sekarang. Orang cukur jenggot, bencong nanti. Mudah dibencongkan gitu. Itu tuh. Tapi kalau dia jenggot, terjaga kejantanannya. Bintang-bintang Hollywood sekarang banyak yang berjenggot. Padahal kerjanya auzubillah. Tapi berjenggot dia. Maka jangan boleh tertipu. Ada orang panjang jenggot, wah ini langsung kiai ini. Padahal arti sudah jelas. Sesal berjenggot kiai. Tidak, jenggot itu lambang laki-laki aja. Cuman kita ada beda. Yahudi pun berjenggot. Saya ke Palestina, Pak. Ada ustadz itu dipermasalahkan jenggot apa yang disebut di orang Yahudi katanya. Jadi dia salah juga lah, tak boleh lah perbandingkan seperti itu. Yang penting orang berjenggot lah. Yahudi itu juga berjenggot. Yahudi ekstrim itu. Yahudi kan ada aliran mereka tuh mirip-mirip kita juga. Ada yang ekstrim, ada yang moderat, ada yang sekuler, liberal. Kalau ciri mereka orang-orang ekstrimnya itu jenggotnya panjang jenggotnya. Karena sini ada lagi apa namanya itu jambang, tapi tidak lagi jambang Pak. Dari rambut itu terurai ke bawah. Terus kemudian kumis panjang. Kadang tidak nampak mulutnya kena kulit oleh kumisnya. Jadi mereka memanjangkan jenggot dan juga memanjangkan kumis. Bapak kalau ciri orang yang jenggot sunnah dengan jenggot tidak sunnah. Kalau dipanjangkannya kumisnya itu orang tak benar itu. Jadi itu ciri itu. Kemudian Bapak Ibu mereka berpeci terus, peci hitam tuh ya. Sebagian ulama mengatakan jangan pakai peci itu. Itu peci orang Yahudi. Kita kan ada peci. Itu peci khas mereka itu, begitu. Ekstrim-ekstrim itu. Awal mereka pakai jas. Kalau panas Pak pakai jas terus, jas hitam itu. Lihat sekarang itu satu perkampungan itu begitu semuanya. Perempuannya juga begitu. Enggak apa. Perempuannya pakai hijab coba apa juga. Yang ekstrim itu. Jadi mereka tuh jenggotnya panjang-panjang semua dan mereka tidak buang sedikit pun jenggotnya. Maka ada sekolah di Bapak Ibu di tengah-tengah Israel itu, dia membuat sekolah yang namanya sekolah Universitas Islam. Ada di Israel itu. Kok namanya Universitasnya Islam? Tapi yang sekolah di dalamnya Yahudi semua. Jadi mereka itu dikader hanya untuk mempelajari Islam. Merusak dari untuk dikirim.
Maka mereka lebih jago dari kita. Kadang-kadang hafal hadis, hafal Quran. Pakaian nanti dia sesuaikan. Itulah. Ada kelompok Islam di sini. Masuk pula dia, disesuaikannya pula. Dan nanti kelompok Islam di sini, setelah itu kendali dia pegang. Fitnah luar biasa. Dan mereka bergabung dalam namanya organisasi Mossad. Tuh Bapak Ibu, ada universitasnya. Universitas termegah di tengah-tengah Israel. Itu kita, dan nanti kita itu yang mereka tebar di tengah-tengah umat Islam. Maka itulah berpegang kepada Quran Sunnah. Maka itulah kata Rasulullah, alaikum taraktu fikum amrain. Ngaji terus. Maka Quran banyak apa? Quran menyuruh kita bersatu pada iman, pada Islam. Ya selama orang beriman, kapan orang beriman disebut beriman? Kapan Islam? Maka jaga ukhuwah. Kalau ada orang sudah merongrong untuk memecah-mecah belah kita, apalagi Bapak Ibu dalam masalah-masalah istihadiyah, ini parah dulu, parah kita sekarang Bapak Ibu. Tantangan kita besar. Merajut ukhuwah itu sangat sulit sekarang. Dan sejarah dari dulu Bapak Ibu yang mecah-mecah belah umat Islam itu Yahudi dari zaman Rasulullah. Coba apa mereka lakukan di awal. Mereka lakukan sampai sekarang. Mereka Pak ya, berpenampilan seperti penampilan, bahkan penampilan Rasulullah. Maka orang-orang munafik itu, mereka di sekitar Rasul. Salat mereka Pak. Tahajud Rasul, tahajud pula dia. Kemana Rasulullah dia ikut. Kalau sudah ajak perang, baru dia menghindar-hindar. Itu cari cari akal dia lagi. Di situ pula dia memainkan peran untuk melemahkan pasukan mundur dia sama-sama. Perang apa ini katanya apa? Seperti yang terjadi di perang Uhud. Balik belakang bisa dia bawa 300 orang pasukan. Dia munafik itu. Gimana nih perang mau dihadapi? Maka Rasulullah itu sebelum dia masuk kancah perang, diseleksinya tentaranya dulu. Ini siapa penyusup, siapa yang benar, cerdas sekali. Rasulullah itu ahli strategi. Karena seminggu Pak dibuatnya dulu orang lihatnya. Atau nampak Rasulullah siapa yang gerah, siapa yang perang Uhud itu. Maka Rasulullah berhenti di satu tempat dulu sebelum masuk ke kancah perang, namanya istirahat. Maka tempat Rasulullah di situ tuh dibuat masjid sekarang namanya masjid istirahat. Situ Rasulullah kumpulkan dulu istirahat, tapi tidak dijauh, sudah tinggal di rumah sudah. Itu nampak menghasut penyusup-penyusup itu. Pulang ketika mau berangkat, pulang 300 mundur. Tinggal paruh lagi. Kalau Bapak kira-kira milih pulang Bapak tinggal sedikit lagi akan diharap. Tapi yang sedikit itu imannya seperti gunung, tidak bisa digoyang. Berangkat. Insyaallah. Di perang Badar juga begitu. Di Bai'atur Ridwan juga begitu. Jika diminta di Bai'atur Ridwan janji setia untuk mati membela darah Utsman waktu itu, ada munafik satu tidak mau dia berbaiat. Dia begitu. Nampak mereka kalau sudah perang situ tuh mereka ngelak-ngelak banyak alasan, cari akal-akalan. Itu ciri-ciri munafik itu. Kalau sudah disuruh nyumbang aja akalnya. Kalau suruh menjuang banyak pikirannya. Bapak Ibu sekalian. Jadi menyusup-nyusup itu tuh luar biasa. Ini masalah jenggot ya. Jangan tertipu karena jenggot. Karena jenggot ini
Itu Bapak Ibu sifat laki-laki. Mereka gitu, kalau jemaahnya jenggot pula dia. Mengawal berjenggot dia. La ilaha illallah. Maka susah. Maka ke zaman Rasulullah sampai mereka buat masjid sendiri untuk memecah belah sahabat Rasulullah. Dibuatnya masjid. Apa alasannya? Ketika ditanya Rasulullah, kenapa kalian buat masjid ini? Ya, enggak Rasulullah. Kami kepingin memudahkan orang-orang sekitar sini supaya sholat. Orang tua-tua, orang apa. Coba. Padahal dia ingin mengambil sahabat-sahabat itu supaya masuk di front mereka. Setelah masuk di jamaah mereka, baru mereka godok. Setelah itu, didorong membenci ini. Itu yang terjadi sekarang. Tapi umat Islam tidak juga sadar. Suruh pisah-pisah masjid, apa? Cuman gara-gara ini kunut, ini apa? Gawat. La ilaha illallah. Itu dari dulu, Pak. Apa sikap yang diperintahkan Allah kepada Rasulullah? Rasulullah ketika itu, Pak, masjid itu dibangunnya Rasulullah dalam perjalanan perang. Maka Rasulullah diundang oleh mereka. Diundang Rasulullah ke masjid itu supaya untuk melegat. Dikiranya Rasulullah tidak tahu niat-niat mereka. Rasulullah sudah mau datang ke masjid itu untuk sholat. Maka sebelum Rasulullah sampai turun ayat. La takum fihi abada. Jangan kau sholat sama sekali di situ. La ilaha illallah. Dan Allah perintahkan untuk menghancurkan masjid. Lalu Rasulullah perintahkan sahabat bumi hanguskan masjid ini. Karena masjid yang merongrong untuk memecah belah umat. Itu Rasulullah ada. Itu yang mereka lakukan. Bagaimana di zaman sekarang nih Pak? La ilaha illallah. Maka kita hati-hati. Jadi kita satu ya konsep oleh ulama. Kalau ada dakwah-dakwah memecah-mecah belah. Ingat. Ini strategi. Maka jangan didengar. Jangan diikut-ikuti. Apalagi dakwah Bapak Ibu. Dia berdakwah mengajak kelompoknya. Tetapi apa? Menanamkan bermusuh kebencian. Ini Bapak Ibu. Saya tidak nyaman. Berbahaya. Kadang-kadang umat Islam dengan niat baik. Mereka-mereka yang kadang itu kan niat baik. Apalagi ini sunnah. Katanya. Ini macam-macam jargonnya oleh dia. Bayangkan Pak, universitas yang membuat mereka buat hanya untuk itu. Mungkin kalau di hadapan Bapak berhadis, berayat, mungkin Bapak minder Bapak pernah diajak. Karena dia di universitas, bayangkan itu. Dan ini tak banyak orang tidak tahu. Dan hanya untuk Islam. Coba bagaimana permusuhannya dari dulu sampai maka Bapak Ibu sekalian, saya ingin kita hati-hati saja. Maka kalau ada yang macam-macam seperti itu, jangan kita tertipu oleh mungkin penampilannya. Kalau penampilan soleh, penampilan lebih soleh. Sholat dia, masuk ke masjid dia. Begitu tabahnya mereka kadang-kadang menghancurkan dari dalam. Sama dengan setan, iblis kan juga gitu. Iblis itu sabar dia menghancurkan kita, menggoda kita. Kok tahajud iblis dengan kita Pak. Udah tidur iblis itu. Besok pagi ya kamu kasih tahu sama orang katanya. Kamu hebat tahajud. Ada habis. Maka itulah sabar. Kalau iblis itu sabar, kita harus lebih sabar menghadapinya. Itu musuh.
Musuh yang nyata iblis itu, setan itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini masalah jenggot tadi ya. Jadi kalau kita diberikan karunia rambut, jenggot, ya, pelihara jenggot itu. Jenggot itu sunnah Rasulullah dan itu lambang laki-laki. Zaman sekarang Bapak Ibu, banyak laki-laki mirip-mirip perempuan. Ya, salah satunya kena mencukur jenggot. Jadi jangan dicukur-cukur jenggot, biarin aja. Supaya kejantanan kita itu terjaga. Nah, itu mah jangan pula dijadikan semacam pertentangan, sengit pula. Mencukur jenggot haram, fasik, apa. Ini kan. Ya ulama kan berpolemik. Ya kalau yang berbeda-beda itu jangan dipaksakan. Jangan diingkari seperti sesuatu yang sepakat ulama. Kemudian Bapak Ibu sekalian ini ya, man kana lahu sya'run falyukrimhu. Barang siapa yang memiliki rambut maka hendak muliakan. Berarti ini hadis menyuruh kita menata rambut. Jadi jaga kemuliaan rambut dengan menatanya. Asal dia sudah acakan sisir, acakan sisir. Tapi jangan menghabiskan waktu, dia sudah bagus sisir terus. Itu enggak itu. Kemudian juga hadis apa? Hadis yang lain dari Jabir bin Abdullah. Jadi dalil mengatakan tidak ada masalah kita sering-sering menata rambut itu sesuai dengan kebutuhan. Yaitu hadis dari Jabir bin Abdullah, beliau berkata, Atana Rasulullah SAW zairan fi manzilina. Jabir cerita, datang Rasulullah berziarah ke rumah kami. Masya Allah. Jabir mendapat kehormatan, Rasulullah datang ke rumahnya. Jabir ini banyak cerita dia Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin menarik ya kisah-kisah Rasulullah dengan sahabatnya, nanti cari kisah Rasulullah dengan sahabat Jabir. Itu banyak ceritanya, menarik. Senang ya Rasulullah dengan Jabir ini. Salah satunya ini, datang Rasulullah suatu hari berziarah ke rumah kami. Fara'a rajulan man sya'isan. Lalu dia melihat seorang laki-laki yang rambutnya semrawut, acak-acakan. Faqala ama kana yajidu hadza ma yusakkinu bihi ra'sah. Lalu dia bertanya, ini orang, apakah dia tidak punya sisir untuk menata rambutnya? Itu. Tidak punya alat untuk menata rambutnya. Kenapa begini nih? Itu pertama. Wara'a rajulan alaihi siyabun wasikha. Dan dilihat pula ada laki-laki yang pakaiannya kotor. Faqala, ama kana yajidu hadza ma yughassilu bihi siyaba. Tidakkah orang ini mendapatkan air untuk mencuci pakaiannya? Ini Bapak Ibu hadis sahih. Jadi di sini Rasulullah SAW menegur seorang laki-laki yang acak-acakan rambutnya. Kamu tidak punya sisir yang untuk menata rambutmu. Dan ini menunjukkan Bapak Ibu, ya kalau rambut acak-acakan sisir, bukan masalah jarang, tidak jarang. Tetapi kapan rambut tak teratur, ya dirapikan. Itu maksudnya. Maka tadi ada yang sahabat tadi dalam hadis sebelumnya, tekstual sekali. Para rambutnya sudah acak-acakan, dibiarin saja. Padahal dia seorang gubernur. Dasarnya apa? Rasulullah melarang kami menyisir rambut sering-sering. Maka biar acak-acakan, pokoknya jangan sering. Gimana Bapak kalau setuju gak Bapak itu? Ya, artinya kan sering-sering itu ya kena hadis-hadis lain Rasulullah memuliakan rambut. Apa? Berarti apa? Ada benang merahnya. Maksudnya kalau dia sudah rapi jangan disisir juga lagi. Tapi kalau dia tidak rapi acak-acakan, kapanpun. Apalagi tabiat kerja orang. Tabiat kadang-kadang
Dia keluar rumah, angin. Saya katakan dia pakai helm, acak-acakan lagi. Maka kita selesai pakai helm, sisir. Bapak kalau pergi ke kantor, pakai motor, pakai helm gimana? Kan diulang nyisir apa lagi? Masuk kantor saya pakai helm, apa ini kata orang? Kamu masih tidur atau? Nanti orang bilang, bangun. Bapak Ibu sekalian. Saya dulu ada punya cerita di Madinah itu. Ada kawan itu Bapak Ibu. Kita tidak sebut bangsanya. Dia bukan orang Indonesia. Setiap hari, kalau dia masuk pagi-pagi, dari tempat tidur langsung ke lokal. Ke kelas. La ilaha illallah. Bayangkan tuh bagaimana. Jadi, datangnya terlambat pula. Terlambat. Kadang, Assalamualaikum. Ya, masuklah dia kan. Dosen, 10 menit dosen itu melihat dia saja. Astagfirullah. Kami semua ketawa. Dia cuek aja. Ya mungkin dia berdasarkan hadis jangan. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Bapak sekalian. Ya kalau bahasa kita kan jorok namanya itu kan. Orang Islam tak boleh jorok. Maka Rasulullah SAW, hadis-hadis itu yang dibaca satu saja kan. Nanti salah kita. Maka di sini seperti Al-Mubarakfuri dalam syarah hadis ini dia mengatakan yang dimaksud Rasulullah barang siapa yang punya rambut hendak muliakan, artinya hiasi, tata, indahkan rambut itu, bersihkan dia dengan dibasuh dan diminyak dan disisir. Jangan dibiarkan dia acak-acakan. Fa innan nazafata wa husnal manzari mahbubun. Karena sesungguhnya kebersihan, kerapian, keindahan, indah dilihat orang, pantas dilihat orang, itu sesuatu yang mahbub, dicintai dalam agama. Bapak Ibu sekalian, inilah hadis-hadis yang dijadikan. Maka hadis-hadis ini menunjukkan bahwa kita menyisir rambut setiap dibutuh, walaupun beberapa kali setiap hari. Imam Al-Munziri, seorang ahli hadis, jadi dia mengatakan, yu'ariduhu zahiru hadis tarajjuli illa ghibba. Hadis ini katanya, ini seolah-olah bertentangan dengan hadis yang menyuruh menata rambut jarang-jarang. Jangan sering-sering. Wa hadisul bazaza ala taqdiri sihhati ma fajama'a bainahuma bi annahu yahtamilu an yakun nahy an tarajjul illa ghib mahmulan ala man yata'azza bi idmani zalika limaradin aw shiddati bardin fanahu an takallufi ma yadurru. Ini coba bagaimana ulama menggabungkan hadis ini yang seolah-olah bertentangan. Salah satu yang mencoba yang mengklarifikasikan hadis ini adalah seorang ulama namanya Al-Munziri. Al-Munziri ini dia punya buku hadis At-Targhib wa Tarhib. Ada Bapak Ibu sekalian, Ustaz Abdul Somad membahas buku hadis namanya Mukhtasar Targhib wa Tarhib. Mukhtasar itu adalah ringkasan dari buku yang dikarang oleh Imam Al-Munziri. Dia ini ahli hadis besar. Jadi Imam Al-Munziri dia mengatakan begini. Hadis tarajjul ghibban, jadi hadis yang melarang menata rambut kecuali jarang-jarang. Bagaimana menghimpun antara hadis-hadis yang menyuruh kita selalu merapikan? Jadi hadis yang melarang kita, kata beliau, menata rambut jarang-jarang itu maksudnya larangan itu dihadapkan kepada orang-orang yang mana Bapak Ibu kalau dia diperintahkan sering-sering menata rambut maka akan menimbulkan haraj, susah, payah dalam hidupnya.
Jadi kalau sudah sering-sering, ada di situ masyaqqah. Barangkali karena dia sakit. Kalau sering-sering dia dapat karena kulit kepalanya sakit, kalau sering-sering dia apa? Atau kena dingin. Maka kalau sering-sering dia, kalau apa kabutnya kena dingin. Kalau dingin itu kita, Bapak Ibu tutup terus. Kedinginan. Oleh karena itu, dilarang oleh Nabi, maksudnya itu jangan sering-sering. Untuk memperhatikan kondisi orang yang susah sering-sering. Itu tuh. Jadi yang melarang sering-sering itu untuk meringankan orang yang kalau dia sering-sering, sebab kalau tidak ada yang seperti itu, sehingga nanti orang yang merasa sakit pun berusaha selalu, ibu lagi sakit parah atau apa, itu nyisir rambut ibu, bapak, tak terpikirkan rambut lagi pak, kalau sudah sakit. Ada suruh juga itu apa? Itu maksudnya. Maka hadis larangan itu untuk meringankan. Kemudian juga ada kemungkinan katanya. Ini ulama bahwa naha an ya'taqida anna ma kana yaf'aluhu Abu Qatadah min dunihi marratain annahu lazim. Fa'alamahu anna sunnah min zalikal ighbab bihi la siyama liman yamna'u zalik min tasarrufi wa syughli. Kemudian yang kedua, barangkali larangan kecuali itu sekali-sekali saja, jarang-jarang saja dia rambut itu kan kepada sahabat namanya Abu Qatadah. Kasusnya kasus Abu Qatadah. Barangkali apa? Rasulullah SAW ingin mengajarkan Abu Qatadah supaya dia tidak meyakini bahwa menata rambut itu terus-menerus itu menjadi keharusan. Padahal Abu Qatadah ini banyak tanggung jawab. Jangan-jangan nanti kalau dibiarkan nyisir rambut aja kerjanya. Karena Abu Qatadah itu tadi itu Bapak Ibu sekalian, nyisir rambut, padahal nanti akan melalaikan dia daripada tugas-tugas dan kewajiban. Bapak, orang di kantor nunggu, dia masih berkaca aja. Orang menunggu urusan dia. Ini. Jadi itu dihadapkan larangan itu kepada supaya jangan menata rambut terus-menerus itu dianggap satu kelaziman, dan supaya jangan sampai menata rambut melalaikan orang dari kewajiban. Ibu-ibu di rumah nyisir rambut aja. Nasi nggak ada di dapur. Suami lah lapar. Ditanya mana nasi gitu ya. Mana sarapan. Kan begitu kan? Namun kalau tidak mengganggu, tidak melalaikan, tidak ada masalah. Salah. Untuk menjaga keindahan. Ini kata Abu Qatadah. Wa anna ma zada ala laysa bilazim wa inna ma ya'taqid annahu mubah man syaa'a fa'alahu wa man syaa'a tarakahu. Jadi kalau dia tidak mengganggu, ya silakan. Siapa yang kepengen menata sering-sering, ya silakan. Kalau dia tidak mengganggu, siapa yang tidak menata, ya juga ingin menunjukkan bahwa ini adalah hal yang mubah. Jadi kenapa dilarang jarang-jarang? Tapi kok ada hadis yang mengisyaratkan, mengindikasikan sering-sering. Berarti apa? Bahwa menata rambut itu adalah perkara yang mubah. Itu Bapak Ibu. Ibnu Qayyim, seorang ulama juga, Ibnu Qayyim, dalam Tahdzibus Sunan. Jadi beliau meringkas Sunan Abi Daud, maka beliau di dalam hadis ini mencoba menggabungkannya. Itulah Bapak Ibu baca ulama ya, apa kata ulama. Maka saya bacakan kepada Ibu. Wa hadza la nahtaju ilaihi was-shawab. Dia bilang apa? Hadis-hadis ini tidak ada pertentangan, kata beliau. La ta'arud. Fa innal 'abda ma'murun bi ikrami sya'rihi. Seseorang diperintahkan memuliakan rambutnya. Tetapi dilarang dia, yang dilarang itu apa? Berlebih. Di situ. Ini bagus juga ini. Maka larangan-larangan itu hanya dihadapkan untuk
orang yang berlebih. Rambut sudah bagus, apa masih juga menyisir lagi. Itu tidak itu. Rambut udah rapi, udah diminyak, masih aja mengaca juga lagi. Banyak perkara yang bisa. Oleh karena itu, yang dilarang itu berlebihan di dalam menata rambut. Oleh karena itu, fayukrim sya'rahu, dia memuliakan rambutnya, tetapi jangan itu dijadikan rutinitas hidup tiap hari itu aja. Sebentar ngaca, sebentar ngaca. Oleh karena itu dia menyisir rambut sesuai dengan kebutuhan. Ini Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan pada pagi ini, masalah menata rambut bagaimana. Satu hadis kita baca Rasulullah melarang kecuali jarang. Tapi dalam hadis yang lain Rasulullah menyuruh kita untuk memuliakan dan menjaga keindahan rambut. Maka bagaimana menggabungnya? Sebagaimana dikatakan tadi. Maka selama dia tidak rapi, silakan dirapikan. Tapi kalau dia sudah rapi, jangan berlebihan. Maka agama kita itu moderat, bertengah, semuanya bertengah. Itulah yang paling indah, bermanfaat bagi kita. Itu dapat saya sampaikan Bapak Ibu sekalian pada pagi hari ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.